Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu hadis daripada Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, annahu sami'an nabi yaqul, bahwa Abu Hurairah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda atau mengucapkan, Allahumma fa ayyuma mu'minin sababtuhu faj'al dzalika lahu qurbatan ilaika yaumal qiyamah. Ya Allah, fa ayyuma mu'minin, siapa saja di antara orang mukmin, sababtuhu, yang aku caci dianya, faj'al, maka jadikanlah zalika, jadikanlah itu lahu, untuknya atau baginya, sebagai sarana qurbatan, sebagai sarana pendekatan atau mendekatkan dirinya kepadamu nanti di hari kiamat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Baiklah, sambungan kajian kita semalam setelah maghrib, kita telah pahami apa yang mestinya kita baca ketika orang memuji-muji kita, menyanjung-nyanjung kita, terkadang berkelebihan. Yani ucapkanlah, Allahumma la tu'akhizni bima yaqulun waghfir li ma la ya'lamun waj'alni khairam mimma yazunnun. Yang kesimpulannya, memuji orang boleh, mengatakan orang baik, orang bagus, orang pintar, orang hebat, orang mulia boleh, tapi sekadarnya. Yang kedua, jika memuji-muji, memuja-muja, menyanjung-nyanjung itu sudah luar batas, maka ini tidak boleh, tidak dibenarkan. Yang ketiga, jika itu dilakukan di hadapan orang, di mana kalau biasanya berkelebihan, keterlaluan, biasanya dilakukan oleh orang yang mengambil muka, menjilat. Ada maunya, ada maksudnya. Kata orang, ada udang di balik batunya. Orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang telah memenggal leher orang yang telah dipujinya. Kata Rasulullah, qata'ta unuqa sahibika. Engkau telah memenggar leher temanmu sendiri karena menyanjung memujinya di luar hal yang normal, di hal yang diizinkan. Apalagi itu dapat mendorong orang yang dipuji untuk sombong, angkuh, ujub, bangga diri, lupa bersyukur, dan tidak tawadhu. Sebab pemilik puji itu adalah Allah saja. Kira-kira inilah inti kajian kita ba'da maghrib kemarin. Pagi hari ini kita sambung. Kalau kita dipuji orang atau kita memuji orang begitu bacaannya, sekarang bagaimana kita kalau terlanjur mencaci orang, mengata-ngatai, memaki-maki orang, menjelek-jelek orang, memburuk-burukkan orang, melaknat, mengkutuk orang. Terkadang itu dilakukan dengan penuh kebencian, sakit hati. Kadang itu tidak ada dasar. Tidak ada sebabnya. Karena hati sakit, karena dendam, khusumat. Lahirlah omongan kita yang kasar. Kita caci orang, kita cela orang. Apa yang mesti dilakukan? Atau apa yang mesti dibaca? Atau bukan di hadapan orang, tapi di belakangnya. Namanya gunjing.
Ghibah. Ghibah adalah dzikruka akhaka bima yakrah. Engkau sebut, engkau bicarakan saudaramu di belakangnya tentang hal-hal yang tidak disukainya. Namanya ghibah. Ghibah asal katanya ghaib. Ghaib tidak hadir. Orang yang tidak hadir, orang yang gaib. Gaib dia. Kalau hadir, ada dia. Hadir dan gaib. Nah, menyebut-nyebut orang, membicarakan kejelekan orang, keburukan orang. Dan hal-hal yang tidak disenangi. Atau hal-hal yang benci. Dia, apabila disebut di belakangnya, tanpa dia hadir di depan kita, namanya ghibah. Ghibah. Asal kata ghibah, tidak hadir. Kalau di hadapannya, itu tadi. Bisa mencela, bisa memaki, bisa mengkutuk, dan seterusnya. Kedua-dua perbuatan ini termasuk dosa besar. Kalau kita terlanjur, terlonsong, mencaci orang, mencela orang, menyakiti orang dengan mulut, bahkan bisa melaknat, dan bisa menyumpah serapah, dan lain sebagainya. Di samping kita harus minta maaf kepada orang itu, kita harus berdoa untuk orang itu. Berbeda kita dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau kalau marah kepada orang, atau mencela orang, atau menjelekkan orang, atau mencaci orang, atau melaknat dan mengkutuk orang, itu bagi orang yang beliau cela, bagi orang yang beliau caci misalnya, atau bagi orang yang beliau sebutkan keburukannya, bagi orang seperti itu adalah untuk sarana penghapus dosanya, penambah pahalanya, penaikan derajat di sisi Allah, sekaligus sebagai kurbah, sarana untuk mendekatkan dirinya nanti di hari kiamat di hadapan Allah. Itu Nabi. Ini ada diterakan sekian banyak hadis. Satu kali begini, kata Aisyah, masuk orang menemui Rasulullah, itu dua orang laki-laki. Dakhala Rasulillahi rajulan fakallama bisyai'. Ada dua orang menemui Nabi. Lalu keduanya berbicara dengan Nabi. La adri ma huwa. Aku tidak tahu apa pembicaraan dua orang ini dengan Nabi. Yang jelas Nabi marah kepada dua orang itu. Fa'aghdabah. Nabi marah kepadanya. Atau dua orang itu bikin Nabi marah. Sehingga Nabi melaknatnya. Nabi mencelanya. Ketika dua orang ini keluar, intinya Aisyah berkata, "Ya Rasulullah, kenapa dan ada apa? Orang yang sudah engkau marah, sudah engkau laknat, sudah engkau caci tadi, tentu mereka tidak akan dapat kebaikan lagi." Kata Rasulullah, ringkas hadisnya, awama alimti ma syaratu alaihi rabbi. Ya Aisyah, apakah yang kau tidak tahu apa yang telah aku buat persyaratan dengan Allah dahulu? Apa itu? Siapa saja orang yang aku cela, yang aku marahi, aku laknat misalnya, itu bagi orang itu kurbah, sebagai sarana baginya untuk mendekatkan diri kepada Allah di hari kiamat, sebagai zakatan, pembersih dosa-dosanya, sebagai ajran, sebagai ganjaran, sebagai menambah pahalanya jika dia sabar menerima kemarahanku, dan sebagai sarana untuk meninggikan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita tidak rasul. Dalam kitab memang ada dibuat itu. Doa liman sababtah. Doa yang akan dibaca
kepada Allah untuk orang yang telah engkau caci. Disebutkan di situ doanya, Allahumma ya Allah, fa ayyuma mu'min, maka siapa saja orang mukmin, sababtuhu, yang aku caci, yang aku cela dianya, jadikanlah, faj'al, jadikanlah, itu cacian, itu celaan, itu umpatan. Baginya orang itu qurbatan, sebagai sarana pendekatan diri kepada engkau nanti di hari kiamat. Di sini ada Bukhari dan Muslim. Mula-mula ini kan doa Rasulullah kepada Allah, yang lahir daripada orang-orang, ada yang bikin Nabi kesal, membuat Nabi marah, membuat Nabi tidak senang, sehingga keluarlah marah Nabi itu. Marah Nabi tetap dalam koridor. Dilaknat Nabi. Nah, beliau dalam riwayat, beliau telah mengambil perjanjian dengan Allah. Wa inni qad ittakhadhtu 'inda. Aku telah mengambil perjanjian dengan Allah. Suatu ahdan, suatu perjanjian. Qad ittakhadhtu 'indaka 'ahdan lan tukhlifani. Ya Allah, aku sudah mengambil perjanjian dengan engkau. Ya Allah, engkau pasti tidak akan menyalahi janjimu. Bahwa siapa saja, fa'ayyuma mu'min adantuhu, siapapun orang mukmin yang aku sakiti dia, aku ganggu dia, aku cela dia, aku dera, aku pukul dia, jadikanlah itu sebagai kafarah, penghapus dosanya. Jadi, dari sekian banyak hadis-hadis tentang Nabi kesal, Nabi marah, bahkan Nabi memukul, dan segala macam, bagi orang itu, jika dia sabar, keuntungan. Apa keuntungannya? Penghapus dosanya. Karena yang marah itu Nabi. Apalagi untuk sarana pendekatan kepada Allah. Apalagi sebagai pahala. Apalagi untuk menambah tingginya derajat di sisi Allah. Karena dia menerima kemarahan Nabi itu dalam rangka nasihat juga. Nah, sekarang kita ini, kalau kita bagaimana? Kalau kita mencaci orang, mencela orang, lantaran sebab sesuatu, lantaran kejadian sesuatu, kesal, kita banting, kita marah, kita katai orang. Dari atasan ke bawahan. Kadang-kadang bawahan ini binga juga dia. Binga itu, apa itu? PK. Kesal gitu. Dia tidak mau itu saja. Pura-pura tidak bersalah, kesal hidup semang. Marah hidup semang. Dicacinya, dikeluarkannya kata-kata yang menyakitkan. Ingat, kita tidak sama dengan Nabi. Nabi tidak sama dengan kita. Yang pertama dulu kitanya, bukan orangnya. Kita yang telah mencaci orang, mencela orang, memarahi orang, mengata-ngatai orang. Kalau bahasa orang awak, mempacarui orang. Mengeluarkan kata-kata jelek. Atau saking kesalnya, kita sumpahi, jangkang lah. Ditembak patui lah. Dilantak kolera lah. Nah, itu kan saking kesalnya kita. Apakah itu juga namanya terhadap orang yang kita begitukan sebagai kurbah baginya, atau sebagai zakatan, atau sebagai kafarah, atau sebagai ganjaran bagi orang itu? Yang jelas, bagi orang yang mengalami hal seperti itu, jika dia tidak melawan, jika dia tidak melayani, diterimanya sebagai ujian baginya, cobaan baginya, atau sebagai pelajaran baginya. Memang saya salah, katanya.
Atau dia terima dengan sabar, dengan ridha. Karena dia ingin membalas. Idfa' billati hiya ahsan. Dia ingin membalas keburukan dengan kebajikan. Tenang saja dia. Tidak dijawab, tidak dibantah, tidak bela diri. Setelah habis orang itu mengata-ngatai, dia pergi. Bagi orang yang seperti itu, memang betul dia akan mendapat nilai kesabaran. Musibah yang menimpanya, karena katai itu, orang mengkata-katai, orang mencaci, orang mencela, orang murah-marah, orang mengucapkan kata-kata kotor kepada kita, akan bagi kita musibah. Siapapun yang sabar di musibah, kan penghapus dosanya, penambah pahalanya, penaikkan derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makin tenang dia, makin tinggi nilainya. Masalahnya lagi bagi kita yang mencaci, bagi kita yang mencela, bagi kita yang kesal, karena kita tidak nabi. Apakah hapus dosa kita dengan cara begitu? Kalau dalam doa ini katakan Allahumma fa'ayyuma mu'min sababtuhu. Ya Allah, ayyuma mu'min, siapa saja orang mukmin yang sababtuhu, yang aku caci dia, faj'al dzalika lahu qurbatan, jadikan cacianku kepada orang ini sebagai sarana qurbah, pendekatan diri kepada engkau nanti di hari kiamat. Saya lihat dan saya pelajari dari berbagai macam pembahasan ulama. Ada beberapa hal yang penting kita ketahui dulu. Kan dibagi dua. Pertama, kata-kata kotor itu, kekesalan itu, kejengkelan itu langsung di hadapan orang. Yang kedua, pengecut di belakang orang. Tiba di ayat namanya al-humazah dan lumazah. Wailul likulli humazatin lumazah. Humazah dan lumazah. Humazah di belakang, lumazah di depan. Kalau humazah itu asal katanya kan hamzu, mendorong. Mendorong orang dengan tangan atau dengan tongkat sehingga orang terjebak dan jatuh. Itulah dia, hamzun. Lalu beralih kemudian kepada makna mendorong orang sehingga orang itu jatuh dengan mulut. Namanya menggunjing. Menjelek-jelekkan, memburuk-burukkannya, menyebut-nyebut sesuatu yang tidak benar di belakang. Di satu sisi sama humazah dengan ghibah. Gunjing gujira. Tapi tujuan berbeda. Kalau humazah, tujuannya jelas untuk menjatuhkan orang. Untuk mencelakakan orang. Supaya orang itu hilang kemuliaannya, harga dirinya depan ulamanya. Karena sifatnya mendorong. Kalau ghibah, sekedar cerita saja. Sekedar kita mengunjing, membicarakan aib orang, kejelekan orang, keburukan orang. Sekedar menyampaikan berita, sudah termasuk ghibah. Maka tingkat humazah lebih tinggi daripada ghibah. Jika si A itu tidak melakukan apa yang kita sebut, namanya bukan ghibah. Namanya bukan humazah, namanya buhtan. Lebih tinggi lagi dosanya. Buhtan itu adalah menyebut sesuatu yang orang tidak melakukannya. Membicarakan sesuatu di belakangnya, dia tidak pernah berbuat itu. Namanya buhtan. Kalau ghibah menyebut apa yang tidak disenanginya, yang kejadian pada diri orang itu. Kalau humazah untuk menjatuhkan orang. Berbeda nih. Perbuatannya sama, tujuannya berbeda. Di belakang. Kalau depan, kita berhadapan. Nah, kedua-dua hal ini, apa yang mesti kita baca? Yang jelas itu dosa. Jika kita lakukan di hadapan orang itu, kita caci dia, kita maki dia, kita cerca dia,
kita keluarkan kata-kata jorok, kata-kata kasar, sumpah serapah, harus minta maaf. Karena kita telah menzalimi orang dalam bentuk ucapan. Ucapan itu lebih tajam daripada pedang. Ditinju orang dengan 7 kali tinju, dikatai orang dengan 1 kali katai, berbahaya 1 kali katai. Dipukul orang dengan 10 kali pukul. Lalu kita caci dia dengan kata-kata kasar. Kadang-kadang caci yang sekali ini lebih lama bagi orang menyimpan daripada kita pukul itu. Karena lisan itu lebih tajam daripada pedang. Dia lebih dalam lukanya dan lebih lama terasa dan kan sembuhnya dibanding luka kena pedang. Maka mau tidak mau, apabila kita mencaci orang, memarahi orang, menjelek-jelekkan orang, pertama tindakan harus minta maaf. Karena Allah tidak akan mengampuni dosa kita. Kalau dosa itu berkaitan dengan orang lain, lantaran kita telah menzalimi orang. Kata Imam Nawawi rahimahullah, harus minta dulu. Syarat tobat yang keempat adalah rela meminta maaf kepada orang jika kita menzalimi orang. Minta maaf sama dia. Lalu apa lagi setelah minta maaf? Mau tidak mau dia memaafkan, itu urusan lainnya, jelas minta maaf. Kemudian doalah kepada Allah. Ini doanya. Allahumma fa'ayyuma mu'minin sababtuhu Allahumma fa'ayyuma mu'minin sababtuhu faj'al dzalika lahu qurbatan ilaika yaumal qiyamah. Ya. Allahumma fa'ayyuma mu'minin sababtuhu faj'al dzalika lahu qurbatan ilaika yaumal qiyamah. Ya Allah, siapa saja orang mukmin. Ini orang mukmin ini. Jelas katanya. Fa ayyuma mu'min, siapa saja orang mukmin, sababtuhu, aku caci dianya. Faj'al dzalika, maka jadikan itu cacian, itu celaan, bagi orang ini qurbatan sebagai sarana pendekatan diri ilaika kepada engkau ya Allah yaumal qiyamah, di hari kiamat. Atau doa lain sebagai zakatan atau sebagai kafaratan boleh. Faja'al dzalika, maka jadikanlah itu ya Allah bagi orang ini sebagai qurbatan wa zakatan wa kafaratan wa ajran bagi orang ini di sisimu di hari kiamat. Jadi 4 dia. Ya Allah, cacian cacaanku ini kepada orang itu, jadikanlah itu baginya untuk penghapus dosanya. Penghapus dosanya, mensucikan dia daripada kesalahan, menambah pahalanya, menaikkan derajatnya sebagai sarana pendekatan baginya atau sebagai sarana untuk makin dekat dia denganmu nanti di hari kiamat kepadanya ya Allah. Itu doa. Minta ampun, minta maaf, mendoakan orang ini. Lalu berbuat baiklah kepada orang itu. Jangan pasang jurang. Jangan dibikin pula dinding dengan orang itu. Kita sudah mengata-ngatai orang, lalu kita tak nyapa-nyapa orang nanti. Sudah apa nih? Orang sudah dicaci-caci maki, dikata-katai, dijelek-jelekkan. Kita pula yang tak menyapanya. Kita pula yang nendam. Ini kan aneh namanya. Mestinya kita yang sudah mencaci orang, mencela orang, menjelekkan orang, mengatai-ngatai orang, mengumpat orang segala macam, mestinya kita mendekat diri. Tidak, kita pula yang menjauh. Kita pasang pula dinding beton sampai ke langit. Ini salah kita. Ingat kezaliman itu kan ada 3. Kezaliman 1, 2, yang kita baca yang ketiga, yaitu kezaliman di mana Allah tidak akan biarkan. Ya, ini apa itu? Kezaliman yang kita lakukan kepada sesama.
melalui lisan kita, melalui perbuatan kita, melalui kebijakan dan keputusan kita. Itu kezaliman itu tidak akan dibiarkan nanti di hari kiamat. Kezaliman kepada Allah diampunkan Allah dosa. Tapi kalau syirik tidak diampunkan jika mati. Kezaliman terhadap diri, kita yang merasai. Kita nanti yang akan menyebabkan menderita. Tapi kalau kezaliman kepada makhluk, salah satunya bentuk kata kezaliman itulah menghina orang, mencaci orang, menjelek-jelekkan orang, memburuk-burukkan orang, dan seterusnya. Itu dosa besar. Tidak akan bisa diampuni begitu saja. Sebelum kita minta maaf, lalu minta ampun kepada Allah, doakan orang itu berbuat baik. Berbuat baik kepada dia. Ini yang paling banyak itu tidak kita yang menyebabkan orang jatuh, lalu kita bikin pula benteng tinggi. Kita pula yang sakit hati. Dia yang merasai, kita pula yang seakan-akan kita pula yang teraniaya jadinya. Tidak benar ini. Kemudian yang kedua, bagaimana kalau orang ini kita caci, kita cela, kita jelek-jelekkan, kita jatuhkan, kita bongkar-bongkar, yang buruk-buruk, yang musuh-musuhnya, di belakangnya, namanya kan ghibah. Ghibah, gunjing, gujira, ya. Bahkan bisa mencapai buhtan. Bohong besar. Dia tidak melakukannya. Dia tidak memperbuatnya. Kita sebut-sebut seakan dia memperbuatnya. Itu bohong besar. Buhtan. Atau melebih-lebihkannya daripada yang sebenarnya. Memang tujuannya untuk menghantam, menjatuhkannya. Sama dengan tadi, minta ampun kita kepada Allah, minta maaf kepada orang itu. Tapi yang terbaik, cepat meminta ampun kepada Allah, ya Allah jangan sampai ke telinga orang ini apa yang saya sebut itu. Kalau sudah sampai, minta maaf. Kalau belum sampai, minta maaf juga. Tapi jangan sebutkan. Secara umum saya minta maaf. Kemudian berbuat baik kepadanya. Pembayarnya. Sebab nanti ada orang muflis namanya. Muflis. Atadruna manil muflis? Tahukah kamu semua orang yang muflis, orang yang bangkrut? Kata sahabat, orang yang bangkrut itu orang yang pailit. Oh ya, bukan begitu kata Rasulullah. Orang yang bangkrut itu adalah orang yang datang membawa pahala puasa, pahala salat, pahala zakat, pahala amal saleh. Menghadap Allah nanti. Salatnya rajin, puasanya rajin. Amal saleh banyak, zikir tidak tinggal. Tapi orang pernah, dia syatamaha, dia pernah mencaci ini. Dia pernah darabaha, dia pernah memukul ini. Dia pernah menganiaya, dia pernah curang. Dia pernah begini, dia pernah begini. Nanti amal salehnya berupa salat dan segala macam itu akan diambil pembayarnya. Karena itu dilakukannya bukan sekali dua kali, banyak kali. Bisa-bisa nanti hapus pahala salatnya, pahala puasanya, pahala sedekahnya. Sementara orang masih banyak menuntut, jadilah dia bangkrut. Dosa orang dipindahkan sama dia. Dosa orang dipindahkan sama dia, karena ada pembayar lagi. Jadi sekarang, kalau kita sudah menggunjing orang, fitnah orang, menjelek-jelekkan orang, perbanyak berbuat baik pembayarnya. Minta ampun, minta maaf, berbuat baik kepada orang itu. Kalau orang itu sudah mati, banyak-banyak berbuat baik dan banyak-banyak menyebut kebajikan orang itu lagi. Itu yang kita simpulkan dari berbagai macam bahasan ulama. Intinya kaji kita pagi hari ini, kita meskipun terkadang dongkol, sakit hati, kesal, jangan sampai kita mengeluhkan kata-kata jorok, kata-kata tidak termakan di kepala ayam lah. Tapi juga karena terlanjur, ya doalah kepada Allah. Minta ampun dan doakan orang itu.
Karena kita bukan nabi ya. Di antaranya adalah ini doanya. Allahumma ja'al. Ya Allah, aku memohon kepadamu, fa'yuma mu'minin sababtuhu, faj'al dzalika lahu qurbatan ilaika yaumil qiyamah. Di samping minta maaf. Tapi pengadilan Allah nanti dia kira sangat adil. Sangat bijaksana. Kalau ada seseorang yang memang dia itu yang suka cari gara-gara, cari urusan. Dalam bekerja, diberi kepercayaan memang tidak jalan atau menganggap menteng, lalu orang marah, itu wajar orang marah. Orang sudah percayakan ini kepada dia, tapi dia tidak menjalankan sebaiknya. Orang kesal, orang marah. Keluar kata-kata kasar, wajar saja karena kesalahan kita. Tapi tetap bagaimanapun, orang mukmin itu adalah orang bukan pencela, orang bukan pencaci. Hati-hati jika mencela mencaci. Kalau sudah terlanjur, minta ampun dan doakan orang itu. Barangkali ini yang bisa kita sampaikan pagi hari ini. Yang kesimpulannya adalah apa yang mesti kita baca, kita ucapkan kalau kita telah mencaci, mencela, mengkutuk, melaknat, mengeluarkan kata-kata jorok kepada orang lain. Pertama, minta maaf, minta ampun, dan doa kepada Allah. Lalu berbuat baiklah. Kalau kita pergunjingkan, doalah kepada Allah. Ya Allah, mudah-mudahan gunjing saya ini tidak terdengar baginya. Lalu minta ampun. Sudah itu, minta maaf juga. Banyak-banyak berbuat baik, berbuat masalah untuk pembayarnya. Ya mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini ada faedah dan manfaatnya untuk kita bersama. Diakhiri dengan Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.